Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Di saat Presiden Joko Widodo dan juga para menteri tengah berada di KN untuk melakukan soft launching ngantor di KN, rupanya rekan-rekan mantan rekan Presiden Joko Widodo yaitu Partai PDIP menggelorkan perlawanan untuk menggulingkan presiden yang sah yang dianggap telah lupa diri. Ini disampaikan langsung teman-teman, informasi ini disampaikan langsung dalam salah satu pidato Sekretaris Jenderal PDIP yang menyebut bahwa kekuatan arus bawah akan melawan tembok kekuasaan yang lupa diri. Hari ini pun kita teman-teman bakal sama-sama menyaksikan bagaimana seruan ini PDIP, khususnya Sekjen PDIP untuk mengajak rakyat melawan pemerintahan yang notabene-nya adalah pemerintahan yang sah, yang disebut-sebut atau dituduh oleh PDIP pemerintahan otoriter, pemerintahan yang lupa diri dan juga sewenang-wenang. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja simak penyampaian. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja simak ini pidato dari Sekretaris Jenderal PDIP yang menyuruhkan rakyat melawan pemerintahan otoriter. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Baik, terima kasih para senior, saudara-saudara sekalian dan rekan-rekan pers. Marilah kita bersama-sama bagikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Mega, mega, mega. Terima kasih rekan-rekan DPP dan saudara-saudara sekalian. Hari ini bertepatan dengan 28 tahun peringatan Kuda Tuli dan juga sekaligus selama 9 tahun ketika kantor DPP PD Perjuangan ini berhasil dibangun. Ini adalah peringatan bertepatan pada hari Sabtu. Karena itulah saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum terhadap seluruh rangkaian acara peringatan 27 Juli yang pada dasarnya seluruh rangkaian acaranya sama. Tetapi dari setting, latar belakang, suasana kebatinannya dan bertepatan dengan hari Sabtu. Terlebih tadi dengan koreografi yang menggambarkan serangan yang brutal yang dilakukan oleh pemerintahan otoriter, justru semuanya itu semakin menggelorakan semangat kita bahwa Kuda Tuli bukan peristiwa biasa. Kuda Tuli bukan peristiwa kecil. Ia adalah peristiwa besar. Ia adalah suatu peristiwa yang tidak sekedar menggambarkan tentang bagaimana hukum yang otoriter menyerang kedaulatan partai, tetapi ia adalah serangan terhadap kemanusiaan, serangan terhadap peradaban, serangan terhadap sistem hukum dan demokrasi, dan serangan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itulah Ibu Megawati Soekarno Putri menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian, juga khususnya kepada FKK 124 yang mereka telah mengalami lahir batin bagaimana penderitaan itu terjadi. Dan justru di dalam penderitaan itu mereka tidak pernah runtuh, tetapi semangatnya justru berkobar-kobar. Maka kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh rekan-rekan semuanya yang hadir di sini dengan pembacaan puisi Wiji Tukul yang menggetarkan semangat kita, yang mengajarkan kepada kita bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam, bahwa kebenaran tidak bisa ditaklukkan oleh kekuasaan yang otoriter, saudara-saudara sekalian. Karena itulah Ibu Megawati Soekarno Putri berpesan kepada kita semua bahwa kita adalah partai yang sah, bahwa kita juga warga negara yang sah, yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itulah kita tidak bisa diperlakukan sembarangan, seakan-akan kita bukan warga negara Indonesia, seakan-akan kita bukan pemilik republik ini, saudara-saudara sekalian. Padahal sejarah mengajarkan kepada kita bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai anak proklamator Bung Karno sejak usia 2 tahun telah digembleng di dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana saat itu kita lihat misalnya pada tahun 48 usia beliau hampir 2 tahun terjadi clash fisik yang kedua di ibu kota negara yang berada di Yogyakarta. Saat itu beliau di bawah ancaman kembalinya kolonialisme Belanda dengan dukungan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat saat itu.
Dan kemudian bagaimana bersama dengan Bufat harus hidup di dalam alam pengungsian. Artinya Ibu Megawati Soekarno Putri tidak hanya sekedar menjadi saksi sejarah. Beliau menjadi pelaku dari sejarah itu yang mengajarkan bahwa republik ini dibangun dengan tidak mudah. Republik ini dibangun dengan pengorbanan jiwa raga. Semuanya sebagaimana dikatakan di dalam Wiji Tukul itu adalah demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itulah peristiwa Kuda Tuli mengajarkan kepada kita, ketika suara rakyat mencoba dibungkam kembali, ketika kekuasaan otoriter mencoba dihadirkan kembali, tempat ini menjadi saksi bahwa yang namanya Ibu Megawati Soekarno Putri tidak pernah berhenti di dalam memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Untuk itu saudara-saudara sekalian, marilah dengan memperingati Kuda Tuli ini, kita terus turun ke bawah. Kita terus gelurakan semangat perjuangan ini. Sekaligus mengingatkan bahwa yang namanya watak kekuasaan, pada dasarnya kekuasaan itu muncul bukan melekat pada diri si aktor. Kekuasaan itu pada dasarnya muncul dari suatu kekuatan kolektif rakyat, kekuatan ide dari rakyat yang mendambakan kemerdekaan yang sejati, yang mendambakan hak berserikat dan berkumpul, yang mendambakan hak bersuara. Sehingga suara-suara kebebasan tidak dibungkam, termasuk oleh rejim otoriter yang mengklaim dirinya populis berpihak kepada rakyat. Untuk itu saudara-saudara sekalian, peristiwa Kuda Tuli mengajarkan kepada kita bahwa bangunan demokrasi, sistem politik yang berdasarkan kekuatan rakyat itu harus terus-menerus diperjuangkan, karena kekuasaan bisa lupa ketika jatuh pada kenikmatan dari kekuasaan itu sendiri. Betul? Nah, untuk itu sejak tanggal 20 Juli yang lalu kita telah memformulasikan perjuangan kita bahwa Kuda Tuli ini adalah suatu extraordinary crime, suatu kejahatan yang luar biasa, suatu pelanggaran HAM berat. Dan itulah yang kita harapkan, suatu pengakuan bahwa Kuda Tuli adalah pelanggaran HAM berat. Dan untuk itu saudara-saudara sekalian, mari terus kita perjuangkan komitmen kita di dalam menjaga demokrasi itu, di dalam menjaga kebebasan pers, di dalam menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul. Dan percayalah bahwa kekuasaan setebal apapun tembok kekuasaan itu dibangun, Kuda Tuli mengajarkan kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam, saudara-saudara sekalian. Kekuasaan arus bawah mampu melawan berbagai tembok-tembok kekuasaan yang lupa diri makna sejatinya kekuasaan untuk rakyat. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa kekuatan arus bawah akan mampu menggulingkan pemerintahan otoriter dan lupa diri. Walaupun tidak secara spesifik menyebut siapa pemerintahan dan era mana, tapi sudah jelas teman-teman ini ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut ingin menghidupkan lagi era Orde Baru dan juga otoriter. Tentu hal ini teman-teman akan menimbulkan banyak sekali perdebatan dan juga banyak sekali persepsi yang mungkin akan saling bertentangan, dan saya yakin kalau ini diteruskan, pergesekan di arus bawah di akar rumput bakal terjadi dan mungkin bisa saja terjadi sebuah chaos di Indonesia seperti dulu di 98. Teman-teman, tentu kita tidak berharap hal itu terjadi di Republik kita. Tentu kita berharap kondisi Indonesia tetap stabil, dan juga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan PDIP, semoga ini hanya menjadi sebuah kritikan untuk membangun pemerintahan yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto, dan tidak dieskalasi menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman terkait pidato atau penyampaian pendapat dari Sekretaris Jenderal PDIP ini? Saya Hasto Kristianto, Pak Hasto di sini. Apakah teman-teman sepakat dengan pernyataan bahwa kekuatan arus bawah ini harus menggulingkan pemerintahan otoriter, harus menggulingkan pemerintahan yang lupa diri, lupa partainya yang telah membesarkannya, atau teman-teman lebih memihak pemerintah saat ini yang tengah berusaha mati-matian membangun Indonesia, membangun IKN agar rakyat Indonesia bisa hidup dengan lebih sejahtera? Yuk teman-teman, kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.